Kok ada pemain cadangan? Pemain cadangan sepak bola jelas-jelas ada. di Bible-nya Kalau Tuhan cadangan, di bantahnya. Ini kepala bah. Kok ada Tuhan cadangan guys? Sudah jelas-jelas tertulis, masih dibantah teman-teman. Luar biasa. Coba ya, kalau misalkan data dibantah dengan data, gue terima. Tapi data dibantah dengan asumsi, dibantah dengan eksegesis mandiri, wah itu keterlaluan itu bang. Parah itu, parah itu. Parah ini. Kasih bunyi dulu, kasih bunyi. Kasih bunyi dulu, kasih bunyi. Sekarang gini bang, ada yang mau saya tanyakan. Bisa saya bertanya? Boleh silakan. Udah, ini udah tutup. Udah tutup. Bodoh amat ini. Tapi sebelum bertanya gini bang. Nah, udah silakan bertanya. Tapi sebelum saya bertanya, ada yang mau saya sampaikan dulu ya. Musyadat. Asyhadu. Jika engkau seorang muslim, ketika engkau menghina agama yang bukan agamamu, maka sesungguhnya engkau bukanlah pengikut Rasulullah. Itu kata Umar Al-Farizi. Betul, setuju. Ya. Nah, sekarang gini, saya yang lakukan oleh saya di sini tidak menghina agama Kristen, tapi hanya ingin meluruskan apa yang tertulis di dalam Bible. Nggak menghina saya, bang. Nggak menghina. Dari dalam hati saja saya yakin itu mungkin. Apa dia bilang apa tadi Kang? Apa Bang Siong? Baper riwayat dia. Siapa? Jadi riwayat pertanyaannya siapa tadi, Bang? Jadi pertanyaan saya begini bang. Menurut Bang Kian sama Bang Dio, ya. Itu agama. Jangan ke Bang Dio, ke saya aja, ke saya. Bang Dio ya, Ustadz. Boleh. Ke saya aja. Jadi agama yang duluan lahir itu Kristen atau Islam? Kristen. Ya, betul ya. Berarti sepakat lah ya. Sepakat ya. Islam itu muncul abad keberapa itu bang? 7. Cepat kan kalau Islam ditanya cepat. Cepat, tepuk tangan dulu guys. Keren. Jadi kenapa menurut kalian itu kalian lebih benar gitu? Karena kami agama yang wajib mereformasi, wajib meluruskan ajaran-ajaran yang dipelintir dan dipelesetkan oleh kaum Romawi ya, yang di mana kaum Romawi ini telah menulis ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah, oleh Tuhan kepada Nabi Musa, dipelintir, disalahgunakan di situ dan disembunyikan ayat yang aslinya, kitab yang aslinya itu bang. Nah di sini Islam datang untuk meluruskan pemelintiran itu. Tepuk tangan guys. Cepat kalau Islam ditanya, cepat. Nih aku buka datanya ya. Di mana itu tertulis, dari mana Kian Santang tahu itu? Karena itu tertulis dalam surah Ali Imran ayat 78. Percayain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min 'indillahi wa ma huwa min 'indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Dan di antara mereka sesungguhnya sebagian dari mereka ada yang memutarbalikkan lisan-lisan mereka dengan mengatakan itu adalah Alkitab, supaya kalian menyangka itu bagian dari Alkitab, sedangkan itu bukan bagian dari Alkitab. Mereka mengatakan ini datang dari Allah, wa ma huwa min indillah. Ternyata itu bukan dari Allah. Dan mereka berkata atas nama Allah dengan dusta, dan mereka mengetahuinya. Banyak bang ayat begini. Nah, dalam Al-Quran. Segitu aja, segitu. Nanti dia syahadat. Mantap. Segitu aja dulu. Silakan pertanyaan selanjutnya. Silakan. Gampang kalau Islam ditanya. Lu bertanya sepuasnya di sini sekarang. Gua sama Hidio akan jawab. Berarti sepakat ya Bang Kian ya. Kalau di Al-Quran itu sebenarnya ngambil dari mana? Apa?
Apa? Berarti isi-isi yang ada di kitabnya Islam gitu, itu ngambilnya dari Allah langsung disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril tanpa menyontek, tanpa menjiplak agama atau kitab-kitab sebelumnya. Ini berita langsung dari Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bang Kian itu langsung dari Allah gitu. Itu tahunya langsung dari Allah, tahu dari mana? Tahu dari Quran. Taunya dari yang disampaikan surat oleh Nabi Al-Hijr Muhammad. ayat 9. Ini datanya dari yang disampaikan oleh Kang Kian Santang, tahu dari mana? Dari surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami lah yang menurunkan Al-Quran dan kami lah yang akan menjaganya. Masya Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayo selanjutnya. Masya Allah. Perlu duit nih gua sama Ahdion nih. Keren nih, mantap nih. Ayo, tanya lo sepuasnya. Gua jawab, simple kalau Islam. Oh, Islam cerdas-cerdas, guys. Ini parah nih. Ya, menurut saya seperti itu. Jadi nggak ada istilahnya. Sebenarnya nggak bisa kalian mengatakan bahwa kalian itu lebih benar gitu. Oke, kalau kita lu anggap salah, kalau Islam dianggap salah sekarang gini. Kalian mengklaim kalau Kristen itu di abad pertama, betul? Karena kan gini, tadi kan abang enggak. Jawab dulu pertanyaan. Tadi lu bertanya 3 kali, 4 kali bertanya, gua jawab. Sekarang gua bertanya sekali. Kalau kalian mengklaim bahwa kalian itu di abad pertama, tunjukkan apa nama kitabnya. Jawab. Tenang. Jawab. Ayo, kok lama? Kalau gua cepet kan ngejawab. Ntar sebelum dijawab. Ayo, jawab. Lucu kan geng Santang. Iya, daripada monoton. Ayo, cepat jawab. Jawab. Macet kan? Hanya sekali aja macet. Lu 4 kali, 5 kali, 10 kali bertanya ke gua, cepet gua jawab. Sekali gua bertanya lu macet. Kitab Lu Kristen yang mengklaim ditulis di abad pertama Masehi atau yang sekarang menjadi bagian dari Perjanjian Baru dalam Alkitab. Gua nggak ikut campur di Perjanjian Baru. Gua nggak mau tahu ada Perjanjian Baru. Yang gua tanya abad pertama, nama kitabnya apa? Ya itu kan saya mau jelasin kenapa abang Silakan jelasin. Apa Iya, nama kitabnya? Gak makanya usah dengar dijelasin, dulu. tinggal sebutin nama Alkitabnya, Bible kayak atau apa kayak sebutin. Tenang. Capek ketawa aku sumpah. Berarti Ya Allah, kalau ya Allah. lu tidak bisa menjawab apa nama kitabnya, dibaca lagi ya Dio. Kalau mereka telah mengubah-ubah ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. Dan di antara orang-orang Yahudi itu mereka merubah-rubah kalimat Allah, mereka merubah-rubah perkataan Allah dari tempatnya, dan mereka mengatakan kami dengar dan kami tidak taati. Masya Allah. Dirubah-rubah Betul yang dikatakan oleh Al-Qur'an. Macet. Lanjut. Kalau dibalikin kayak gini macet. Ini parah nih. Sekarang gini kan abang kan merasa benar. Tenang. Astagfirullahaladzim. Itu Kian saya lihat kayak Doraemon itu mirip. Marah lihat muka gua. Astagfirullah.
Kan dari tadi kalian kan menyalah-nyalahkan agama Kristen. Saya nggak menyalah-nyalahkan. Hanya membaca. Udah sangat jelas. Siapa sih yang menyalahkan? Udah sangat jelas. Kok emosi kau. Aduh, Ya, Bang. Kau baper. Ya udah, Kau sekarang baper kau. abang bertanya lagi, silakan. Kalau sama gua kasih kesempatan bertanya sepuasnya. Sampai lu gempor, sampai lu lumpuh, sampai lu stroke, bertanya sepuasnya ke gua. Gua jawab lu. Bener Enggak, kan? gini, sebentar. Bang Siong, aku mohon maaf ya Bang Siong ya. Aku ketawa itu bukan karena apa Bang. Aku lucu Bang sama Kian Santang. Memang kalau kami ketemu pun kami sering ketawa bareng Bang. Memang begini, aku sudah sering ketemu sama beliau ini. Ketawa bareng gitu. Memang lucu orangnya. Kenapa sih Kristen ini lihat muka gua ini emosi sih? Kemarin gua ini Ahidio di rest area waktu pulang dari Jakarta. Di rest area nih. Kebelet kan gua pengen BAB. Lari kan. Lupa nutup pintu. Gua ngedan kan. Ada pendeta. Lu ngehujat Tuhan gua lah. Kok muka lu dimirip-miripin sama Tuhan gua katanya. Ada gua ngedan. Naik. Bisa nggak ngehujat. Aduh. Ini parah. Jadi bahasa yang begitu bukan menghina ya namanya. Dari bahasa saja ini Merasa terhina dia Kang Cuma nih. Nangis. Bang, jangan Akang baper. yang Bang Siong, Akang yang awas dia gini nangis. awas di persekusi. Apa Bang? Kok kalian jadi pada marah sih? Apa sih? Ngomong apa sih dia? Bagaimana ya perasaan Anda jika sebaliknya kami menghina-hina Silakan kalau Allah kalian dari mau menghina Al-Quran, silakan. Iya. Tunjukkan Nah, tapi dengan data kayak saya tadi dengan data kalian juga itu Boleh belum saya original. bertanya host? Tidak Silakan, original silakan. itu data kalian. Kok tidak original? Bang Siong. Tertulis di Oke, ini loh, saya di balas Bible kamu loh. digeruduk, Bang Siong. Mulai pada baper, mulai baper. Ini Dan kalau bahaya ini. Ini Jadi parah gini ya, ini. kalau kalian memang mau paham, kalau kalian mau paham itu ya, mau paham 100% paham, itu baca aja dari Kejadian sampai Wahyu. Udah Jangan gua ambil baca di dari tengah-tengah. kejadian. Nih, dengerin Bang. Udah gua baca jadi kejadian, keluaran, kehamilan, keguguran, kecelakaan, kebakaran. Udah gua baca semuanya, Bang. Jadi kalau kalian ngambil di tengah-tengah sama aja kayak arisan, kalian ikut di pertengahan, kalian nggak dapat 100%. Aduh. Capek aku tahu. Minum dulu, Bang. Minum dulu. Biar tenang, minum dulu, tarik napas dalam-dalam. Keluarin pelan-pelan biar emosinya hilang, Bang. Kita relaksasi di sini ya, sambil makan relaksa ya, biar tenang. Iya, jangan marah-marah lah. Jangan marah-marah, Bang. Di Gitu sini aja kita mengedukasi. marah-marah, Ini room baper-baper. mancanegara loh, Bang. Sampai ke luar negeri, Bang. Ini room terfavorit, Bang, ini, Bang. Ayo, Bang. Buka mindset cakrawala berpikir abang, Bang, gitu kan ya. Wih, cie. Bahasa gue elegan. Bahasa mahasiswa nih ya Kang. Mereka ini kenapa sih lihat muka gue marah-marah mulu ya? Bikin kesel. Jangan marah, Bang. Bang Kian Santang orangnya baik kok. Baik gua mah. Tadi gua ada yang ngancam. Ngajak tarung derajat. Akhirnya dia sendiri yang gua Nggak usah Tanya lagi, Bang. ngancam. Tanya. Udah tanya Kita lagi satu tentang Indonesia Islam. kok. Tanya tentang Islam. Tanya lagi. Oh, kalau saya nggak mau nanya soal tentang Nggak mau. Islam, saya tidak mau Nggak. tanya, saya takut. Bang Siong mau nanya nggak tentang Islam? Nggak mau, takut. Enggak, kalau selama diskusi bertanyanya pakai data, pakai dalil, nggak ada masalah, Bang. Nggak ada masalah. Aman itu. Aman. Kecuali ngehujat tanpa ada data. Nah, itu baru abang celaka, Bang.
Kita kok bertanya pakai ayat Ya, kok pakai takut data. digeruduk nanti. Ya udah lu tidur ke sana, tidur. Gampang kan? Simple. Simpel, Islam cerdas-cerdas. Oh, Islam mau. Kok kalian jadi lemah gini? Tadi perkasa banget. Gua lagi ngopi, enak dengerin. Ketemu Edi Stiksan, ngantuk. cerdas. Udah ngantuk dia. Begitu gua tampilin Yohanes 8 pasal 15 sampai 18, kenapa kalian jadi Kaget deh. kejar? Kaget. Kaget deh, kaget. Nah ini Ahidio, selama ini mereka tidak mendapat pengajaran seperti itu di gereja. Di sini mereka Ya iyalah. dapatkan, Masya Allah. Harusnya kalian bersyukur Yang dan dibaca- terima kasih dengan adanya si ganteng kalam yang gak pernah laku ini. Itu bang. Lucu. Enggak, masalahnya yang dibaca itu terus tuh Yohanes 1:1 pada mulanya Iya, ada firman. itu aja terus. Pada mulanya mulu, enggak ada penghabisannya, pada mulanya terus. Enggak ada penghabisannya. Betul. Entah Nah kapan ini nih terakhir ada ini. yang lucu Ahidio, yang pada mulanya ini ya. Sebenarnya lucu ya pada mulanya ini loh. Saya kaget loh gimana dengan itu? ayat pada mulanya ini loh. Abang percaya nggak ayat pada mulanya itu bang? Bang, abang-abang Kristen Percaya. yang tiga. Percaya 100%. Percaya. 100% percaya dengan pada mulanya. Ah, Percaya. Ahidio buka lagi Iya. Ahidio. Mumpung ada Ahidio nih. Gua duet nah nanti sama Ahidio lah, cocok nih. Cocok nih gua nih. Lucu Kang, lucu. Biar nggak ngantuk ya kan. Ya, Iyalah. Lu penonton juga tuh langsung naik. tuh, yang lucu tuh kan tidak mengerti. Kalau yang ngerti tidak lucu. Ya, nggak ngerti, kita nggak ngerti. Oke, kita buka Itu pada aja ya, kau mulanya. dari tadi kau sirang dari tadi kau Ahidio, bisa nggak buka ayatnya? Itu aja kau lakukan. Bang Ya bisa. Dio, Yohanes Bang 1 Dio, pasal 1 Bang Ahidio. Dio Pratama, Bang Dio. Yohanes 1. Pasal 1 on cam aja. Nah, dia akan buka pada Bentar. mulanya. Kalau gua cerdas langsung berpikirnya tung gitu kan. Islam gak pernah makan daging haram. Ya, Jangan Yohanes 1 pasal dipuji-puji 1. diri ya bang. Nah, apa? Nah, baca Ahidio. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Oke. Ahidio sekarang buka Kejadian 1 pasal 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, udah segitu. Di sini ada dua pada mulanya. Yang pertama ya, yang gua pengen tahu pada mulanya yang mana yang pertama diturunkan oleh Bapak. Silakan. Silakan Bang. Bang Sirang, Bang Siong. Jawab. Pada mulanya di Coba Yohanes pertanyaannya, atau pada mulanya di pertanyaannya. Kejadian? Aduh, ulang lagi. Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya. Di Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya. Sama-sama pada mulanya Bang. Yang mana yang Sama-sama lebih pada dahulu, Bang? mulanya. Yang pertama diturunkan pada mulanya yang mana? Yohanes apa Kejadian? Silakan Bang Sirang. Capek gitu. Kok ada ya sound kayak gitu ya? Itu Iya. Oh. apa? Udah di setting. Setting cerdas ini mah. Ayo, ini loporenya diklik dulu guys, loporenya guys. Biar hidup ininya, komalnya. Jawab. Pada mulanya pada kitab Kejadian. Pada mulanya pada kitab Kejadian itu adalah penciptaan. Jadi Oh, berarti yang itu pertama cerita kali- tentang penciptaan, Bang. Oke, berarti yang pertama kali Kejadian, bukan Yohanes. Iya kan dilihat dari Kejadian sama Yohanes. Kejadian itu kan kitab paling Oke. awal. Penciptaan langit Sedangkan dan Yohanes bumi. itu di kitab masa Oke. perjanjian baru. Udah kena poinnya. Berarti Kejadian dulu kan yang pertama kan? Ya kan? Di Kejadian. Yang gua tanyain, penciptaan langit dan bumi diciptakan melalui apa?
Melalui firman toh. Firmannya kan kedua belum diciptakan. Kan menciptakan ini dulu kejadian. Ayo lagi. Mati lu di sini lu. Mau pergi kemana lu, mampus di sini lu. Ayo. Langit dan bumi diciptakan dengan firman. Kan firmannya belum diciptakan. Ya, langit dan Ciptain bumi diciptakan kejadian dengan dulu. firman. Dan Ya, segala tapi isinya kejadian diciptakan dulu kan. dengan firman. Iya, firmannya belum diciptakan. Ciptain ini dulu, harusnya lu tadi ngejawabnya Yohanes dulu. Pada mulanya firman dulu, bukan pada mulanya ini dulu, baru lu benar. Ini parah nih. Segala. Lu mundur kena maju kena lu. Seriusan. Coba lu bertanya Bumi dan ke Islam. segala isinya. Bumi dan segala isinya Iya kan? Ini dulu buat kan? apa Kejadian mau dulu tanya? kan? Kejadian dulu kan? Kalau Kejadian dulu. iya, kan Sedangkan kitab awal kan kejadian. Kita kan ngomong kitab. kejadian dulu. Betul kejadian dulu. Sedangkan penciptaan langit dan bumi diciptakan melalui firman. Di sisi lain, si firmannya ini belum diciptakan. Iya. Oh, kabur satu. Tenang. Ayo, daripada ngebahas Tuhan nggak jelas loh. Ini bahas. Ini parah nih. Iya, Bang. Bingung pasti. Nah, inilah benar Bukan kata bingung, Bang. Al-Quran yang tadi dibacakan oleh Tidak Ahilio. bingung. Mereka telah mengubah-ngubah ayat yang disampaikan oleh Allah, oleh Tuhan. Ini kan Sekarang benar. yang mana diubahkan? Yang mana diubahkan? Tolong disampaikan. Semua. Ini parah nih. Malam bang. Apa lo Gary? Begadang mulu nih abang nih. Iya. Makanya lo asadu. Apa dopingnya bang? Ayo Ger. Begadang mulu. Ikutin gua asadu. Oke. Sadar. Bang, aku bertanya sejak kapan firman diciptakan? Sejak kapan firman diciptakan? Tanya ke si Yohanes. Yang nulis Yohanes kok Firman nanya ke itu gua? bang Santang. Firman itu Tanya ke si Yohanes. Nas, kapan lo firman lo ciptain? Tanya ke si Yohanes. Firman itu tidak diciptakan. Siapa Nah. yang bilang diciptakan? Nah, berarti Firman ini itu yang dua bersama-sama dengan salah. Allah, Bang. Tadi yang dua bilang firman diciptakan. Tidak. Firman. Udah lu kalian berdua berantem dulu. Ngomong dulu berdua. Firman tidak diciptakan, udah ada bersama Allah. Kalam Allah gitu kalau Iya, benar. tidak diciptakan. Yang bilang firman diciptakan siapa? Lu tadi. Oh iya. Lupa dia. Kasihlah dulu tipsnya gimana biar kuat begadang nih. Udah berantem dulu kalian. Ayo. Oga. Beda-beda ya Bang, Kristen. ada Teman-teman Kristen ini beda-beda jawabannya. Enggak Iya, banyak Bang Geri. Iya, siapa nih? Bang Geri, Siapa? saya tahu, saya paham. Pada mulanya langit dan bumi itu diciptakan dengan firman. Salah. Maksudnya dengan berfirman. Aku mute dulu. Gini, Aku mute dulu. dengar, Aku mute bang dulu. apa? Bang apa nih? Biarin berdua. Bang sarang babu apa? Itu Allah Langit dan berfirman bumi. maka jadilah penciptaan bukan dari firman. Iya, diciptakan Allah dengan berfirman. beda dengan firman Allah. Kan Allah berfirman jadilah terang, jadilah ini, jadilah manusia. Ger, Gitu lu kejadian. berantem dulu berdua gua ngopi ya. Ngopi lah. Ya, Bang Geri, Ini aku betul sama betul Bang Bang Geri Osde ya. salut, betul, betul. begadang mulu. Ini gimana nih caranya? Ntar ngedrop ntar. Gimana motornya pakai aman bang? Aman. Aman ya. Oke.
Kok pada diem kalian berdua? Tadi lu so jagoan, wah pang gitu kan. Gua diemin aja. Biasa aja bang, aku santai. Aku orang santai sih aku, biasa aja sih. Tahu kalau gua tahu lu. Makanya dikit lagi asyhadu. Beda, saya nggak sadat lah. Sorry bang. Mas di Enggak, depan gua mata nggak ngajak ngapain saya lu, nggak bertukar penting dengan lu. lain? Gua ngajak lu enggak. Gua ngajak si Gary Sorry. yang lebih cerdas. Gary. Sorry Aku bang. juga terbatas bang. Aku nggak terlalu juga ngerti Alkitab ini. Nggak Alkitabiah tuh. Ada Makanya jurus kalau utama. nggak tahu harusnya menurut gua nih ya sing babu, sirang babu nggak tahu ngaranel. Kalau nggak Sirang ngerti, jangan pura-pura pinter. Jangan pura-pura pinter, jangan pura-pura meninggikan hati, jangan. Mending iya. Kan udah tinggi Oh hati, ini Bang. pemahaman gua Kan gini tinggi hati. jangan kalian itu nggak paham, kalian itu nggak ngerti. Sekalinya ditampilin yang kayak seperti ini, tadi gua nyimak dari awal gua nyimak, lu seperti apa gua nyimak, lu memelintir muter-muter seperti apa gua nyimak, cuma gua diemin. Oh, bukan pelintir bang. Kan tidak pelintir. Kena kan sekarang batunya. Anak baik, udah monitor anak baik. Wih, wah belum monitor. Bang Kores, oh belum monitor. Kenyang lagi nih, semalam aja gue 5 jam loh sampai pagi loh, sendiri aja. Coba ada video, enak tuh duet. Makanya dopingnya apa dopingnya? Udah. Gas. Tadi gue lihat, loh penonton kok anjlok, malah sampai 1,2K. Wah sekarang naik lagi kan tuh. Lu tanya tentang Islam, tanya. Aku ini aja, Kang, aku jadi ini aja, jadi defense aja aku. Nah iya betul. Kang Santang jadi striker, aku Rokok habis. standby defenseku di situ. Tanya lagi. Gua kasih kalian untuk bertanya ke Islam sepuasnya. Sekarang Aku nanya ini boleh kan, kenapa Bang? kalian gak mau nanya sih? Bang, Abang Santang, boleh nanya? Suara lu minoritas, Ger. Enggak, aku nanya ini. Halo, cek aman? Ah iya. Aman? Oh ya. Ini Bang Akun banyak teman Muslim nih, jadi kan selalu aku tanya. Iyalah, Muslim pasti banyak teman lu Muslim karena kan di Indonesia mayoritas Muslim, Iya. 87%. Emangnya Jadi saya kalian tanya, cuma 5 ekor? Jadi kan mereka bilang kalau ke surga tuh insya Allah itu kan. Ini Terus saya parah. tanya, insya Allah itu apa artinya mudah-mudahan? Itu gimana tuh Bang? Coba Bang terangkan. Gua nggak dengar, lagi kayak ketawa. Enggak, maksudnya gini Bang, konsep surga Apa? di Islam tuh kok insya Allah itu gimana? Mudah-mudahan apa gimana tuh Bang? Gini. Gua jelasin sebelum diluruskan sama Hidio. Gini. Kalian kan suka bawa Maryam 71 betul? Islam, orang Muslim akan mendatangi neraka. Gua betulin 1000%, gua betulin, gua iyakan. Itu yang kalian bawa, orang Muslim, orang Islam akan mendatangi neraka, betul sekali. Aidio mungkin nanti akan menambahkan atau membacakan ayatnya. Coba dibacakan dulu ayatnya, Aidio, yang Maryam 71. Aidio. Ya. Wa in minkum illa wariduha. Itu Kang, wa in minkum illa wariduha kana bacain artinya, mereka hatman nggak maqdiya. Oh iya, lupa umat terjemahannya, maaf. Terjemahan. Dan tidaklah seorang di antara kalian melainkan pasti akan mendatanginya, dan hal itu adalah ketetapan yang pasti. Betul. Gua nggak melintir Al-Quran loh. Pasti akan mendatangi. Betul, gua betulin mendatangi. Kita umat Muslim akan berbondong-bondong mendatangi neraka, menyaksikan konser orang Kristen lagi direbus di api neraka kayak si Bom-Bom, si Edis. Kita konser nonton si Bom-Bom lagi direbus kan, si Edis kan direbus di api neraka. Kita nyaksiin konser, wah keren kan. Nah abis nyaksiin konser kita ke surga guys.
Jadi bang, surga berapa lama itu bang dia di gitu. neraka bang? Itu tujuh. Berapa lama? Tantang. Jawabannya ada di Berapa 72-nya. Bacain 72-nya. Bentar, Gary, bentar. Bacain 72-nya. Ya. Kenapa kita Ya, menyaksikan 72-nya. konser lalu pergi ke surga? Di 72 ada isinya. Ya, thumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang beriman yang bertakwa dan kami tinggalkan kekalkan orang-orang zalim, orang-orang yang berbuat syirik, orang-orang yang kafir di dalamnya selama-lamanya. Oh, kabur si itu. Kabur. Ya, itu berapa lama tuh bang Santang di situ? Tergantung kita bosan nyaksiin konsernya berapa lama. Kalau udah bosan nyaksiin konser orang Aliteng dilebus di neraka, udah kita ke surga. Terus yang saya dengar gini bang, nanti Islam ini terbagi ke dalam 73 golongan dan hanya satu golongan yang diselamatkan. Betul. Maksud ini, abang yakin nggak tuh? Abang di golongan mana gitu? Oh, di golongan yang paling masuk surga. Golongan Asyadu. apa bisa? Golongan asyadu. Di antara 73 itu satu yang diselamatkan kan? Yang Tapi gini, 72 itu kan abang bisa bentuk- meyakinkan aku ini udah di golongan yang benar itu apa ukurannya? Ya, karena ada hadis berikutnya. Ada lanjutannya itu bang, abang potong itu, jangan dipotong. Hadis itu lengkapnya Nabi Muhammad SAW menjelaskan, innal yahuda sataftarikul yahuda ala Halo, sinta terima ala kasih wahidu aku ismi. dinaikkan. Ya, bentar lu bang. Iya silakan. Sabar dulu bang ya, bang Ahmad. Tenang saja. Jadi disebutkan Aku kesimpulannya cuma kaitan adalah aja. orang-orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, orang-orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan, dan orang-orang Islam terpecah menjadi 73 golongan. Dan Siapa ada yang satu selamat? golongan yang selamat ya. Yes, yang selamat itu siapa? Kata Nabi Muhammad SAW, man kana ma'ana alaihil yauma wa ashabi. Orang-orang yang berada di atas amalan yang aku lakukan dan para sahabatku. Dan itulah yang dilakukan oleh umat Islam sekarang. Tapi gini bang, aku pernah dengar ada ayat mengatakan bahwa Nabi Muhammad bilang, saya juga tidak tahu apa yang terjadi pada diriku. Aduh, pernah baca aku tuh di mana tuh? Kita tidak angkuh, orang Islam tidak diajarkan untuk sombong. Semuanya juga terserah ke Allah. Kita jangan sombong, kita jangan angkuh, kita jangan berbesar hati. Wah, nanti juga akan masuk surga Islam. Terus kita melakukan hal-hal yang semena-mena, misalkan memperkosa istri lu, gitu kan? Gak boleh itu, gak boleh. Tapi pernah loh bang aku dengar khotbahnya Abdul Somad, asal mengucapkan syahadat walaupun berzina, mencuri tetap ke surga. Gimana itu betul kan? Gak bisa, tetap harus bertobat. Bertobat ya. Harus taubat bang. Gak boleh itu. Itu ada ketentuannya. Itu kan ada lanjutan hadisnya itu. Oh, jadi Kayak walaupun kadang dia udah kawan-kawan mengucapkan Kristen syahadat nggak boleh dipotong. sukanya berdosa gitu ya? Gak boleh berbuat Oh iya, dosa nggak kita boleh. bang. Karena apa? Kita merasa dosa kita nggak dihapus oleh Tuhan yang mati terkutuk di kayu salib. Enggak bang. Emangnya kalian bebas melakukan Nggak, apa jadi aja konsep karena merasa udah ditebus dosanya? Enggak lah, kami juga Enak gitu. Walaupun aja jadi lu. terus bukan berarti bisa Ini sesuka. parah nih. Makanya kan katanya kan penyalah kau yang segala berbuat kejahatan. Tenang. Kalian kan bebas memperkosa, membunuh, Enggak. melakukan kejahatan apapun kalian bebas karena ada dari yang kalian bisa masuk Penyalah surga. engkau segala yang berbuat kejahatan itu juga enggak bisa masuk surga. Dari kalian nggak ada yang Enggak, memperkosa kita- juga gitu ya bang? Menurut kita kalian nggak ada yang begini, Bang. memperkosa, Bang, mencuri, sebentar. membegal? Sebentar. Kan Bang. dengan jelas penyalah engkau sekarang- segala pembuat kejahatan itu. Katanya gitu. Ya, begini bang. Aku tanya dulu bang. Bang, bersundal itu perbuatan jahat nggak bang? Bersundal. Iya tuh berzina tuh. Nah, kenapa para pesundal itu lebih dahulu masuk surga? Itu Yesus loh yang ngomong loh. Ya, Matius bertobat. 21:31. Kan enggak ada Mana dosa nggak yang disebut bisa taubat di dihapus. situ? Wah, enggak. Oh, jangan abang tambah-tambahi. Enggak ada taubat di situ. Enggak ada kata taubat di situ. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah. Iya, pesundal atau pemungut cukai yang bertobat ya diampuni lah. Loh, kok abang tambahi bertobat? Mana kata bertobat di situ? Gak ada tulisan bertobat bang. Jangan Udah tambah-tambahin gua lah. lantik abang jadi Tuhan lah. Gua lantik bisa bikin ayat.
Ini parah nih. Bisa. Astagfirullah. Tambah-tambah ayatnya, gila kali Bang Yerin ya. Yang gitulah, tidak boleh tambah-tambah. Nah, inilah, kami aja umat Islam nggak berani kami tambah-tambah. Ahideo ini kan terbukti kan kata Quran, jangankan dulu, sekarang aja mereka bisa menambah-nambahkan ayat loh, merubah-rubah ayat loh. Betul, makanya jangan bicara yang dulu, yang sekarang aja. Banyak disebutkan ya teman-teman ya, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 75. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Apakah kalian sangat menginginkan mereka itu beriman kepada kalian, ini masuk Islam, sedangkan sebagian dari mereka benar-benar telah mendengarkan perkataan Allah, kemudian mereka yuharrifunahu, mereka rubah-rubah, min ba'di ma aqaluhu, setelah mereka paham, wa hum ya'lamun, dan mereka tahu akan hal itu. Coba, dia tahu, dia paham, tapi dia rubah. Nah, inilah tadi teman-teman buktikan. Sudah jelas-jelas itu ayatnya, kok tambah pula. Dan ayat-ayat yang seperti itu banyak sekali dikabarkan dalam Al-Quran. Banyak, kalau aku mau sebutkan bisa. Di antaranya di 79-nya Allah berfirman tentang orang-orang Bani Israel dahulu, fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celakalah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, kemudian mereka mengatakan ini dari Allah, ini ucapan Allah, ini firman Allah. Supaya apa? Agar mereka memperjualbelikan Alkitab itu dengan harga yang murah. Celakalah bagi mereka, dan celakalah apa yang mereka tuliskan, dan celakalah apa yang mereka Kalau usahakan. menurut abang, Bible yang kami pakai ini palsu gitu? Enggak, aku nak bilang begitu. Aku nak ngomong begitu. Jangan framing lah, cuman ya bang ini. Karena kan gini bang, aku sering dengar kan Bible ini palsu. Yang coba saya tanyakan. Siap ya, abang tanya lah sama orang itu. Jangan tanya kami yang nggak ngomong gitu. Jadi mana yang asli kan gitu logikanya. Enggak. Gitu. Iya, abang nanya ke mereka, jangan nanya kami. Kami nggak ngomong mereka gitu. Mereka juga, aku tanya nggak tahu juga bang. Lah, yang ngomong palsu siapa? Ada aku ngomong palsu, ada aku Enggak, dari tadi aku ngomong bawakan ayat-ayat Al-Quran. Dari tadi ada aku ngomong palsu, ada. Sekarang palsu. Sebentar. Ada nggak tadi aku bilang palsu? Enggak, bukan kalau abang nggak ada, maksudnya teman-teman yang lain aku yang Nah iya makanya. interaksi sama teman-teman yang real gitu. Iya, aku tahu, aku ngerti, aku tahu. Kau mau lari, kau mau bawa lari narasi itu untuk mengilzam kami, untuk mengharuskan kami. Coba tunjukkan kemana Bible yang asli, gitu kan maksud abang? Betul. Udah kami baca itu bang. Nah, enggak begitu. Coba Aideo itu santai. Aideo baca, coba buka di 1 Yohanes 5 pasal 7. Oke, 1 Yohanes 5 pasal 7. Lu jangan sambil ngecas Ger. Enggak, oh iya, aku buka AC ya. Ini gue skip 1 dulu ya. Yohanes 5 Baterai udah nomor sekarang. 7. Oke, Bang Liong siap. Oke, Bang Siong, siap. Terima kasih bang, makasih. Oke, gimana? Iya, sama-sama bang. Coba bacain dulu. 1 Yohanes 5 nomor 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian itu. Ya. Nah itu ayat itu bang. Ternyata gini bang. Ini nih. Nih 1 Yohanes 5 pasal 7 ya. Ya. Nih gua bacain. Ini bilang asli palsunya ya. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan dalam naskah-naskah yang penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini tidak asli. Bukan palsu, tidak asli. Kalau tidak asli ya palsu. Sarua wae anjing ieu mah. Wah, parah ini.
Itu sumber dari mana, Bang? Bang Santang. Itu validasinya gimana? Ini nih, validasinya di sini. Abang buka di sini di kitab Katolik. Oh, iya. Katolisitas. Catatan cetakan 2009, Bang. Iya. Jadi yang mengatakan tidak asli bukan kami. Yang mengatakan palsu bukan kami. Tapi kalian sendiri. Kalian sendiri. Jadi lihat jangan, aja aslinya. Jangan enggak, Pak, gini Bang, jangan Itu memframing kan bahwa kita bahwa Islam nih yang memframing tidak asli. Ternyata kalian sendiri. Bagi orang kurang ilmu memang bisa jadi mualaf itu gara-gara itu. Loh, kan kalian yang bikin, Katolik yang bikin, gimana sih? Makanya dikasih tahu di situ. Itu kalau kejujuran orang Kristen itu. Nah, kalau misalkan ada yang mualaf bukan karena ayat ini, karena mereka tidak mau ya menuhan. Ini dengerin. Mereka yang mualaf bukan karena adanya ayat ini, bukan, Bang. Karena mereka tidak mau menuhankan yang 3 biji. Tuhan 3 biji. Tertrigger dari situ salah satunya. 3 pribadi gitu. Oh, 3 pribadi bukan 3 biji. Karena kan ada pengajar-pengajar yang kurang mantap kan? Mulai panas. Jadi sama begitu. Aja pengamat mualaf. Makanya ada ilmu juga ada. Ada yang jadi mualaf karena kurang ilmu kan? Kurang paham dia. Karena terlalu cerdas jadi mualaf. Bukan terlalu cerdas. Mualaf itu apa pintarnya? Ya Allah. Bagi Anda Yaudah, itu sekarang gini. cerdas, Makanya insan Moko Ginta misalnya Dondita. Iya, makanya kalian itu jangan selalu menyalahkan terus ke Islam, Bang. Jangan, Bang. Tadi si Gary bilang, wah ternyata Islam banyak yang bilang Bible itu palsu, tidak asli. Tapi di sini kalian sendiri yang mengatakan seperti itu. Ya itu kan terjemahan, Bro. Ya kalian kan yang diimani terjemahan gimana sih? Iya terjemahan kan ada aslinya. Pertanyaannya adalah kalau aku suka nama pengamat. Pertanyaannya adalah apakah terjemahan itu adalah kitab suci? Silakan. Terjemahan kitab suci. Ya, oke. Apakah kitab suci bisa direvisi? Direvisi? Terjemahan direvisi. Apakah terjemahan itu kitab suci? Terjemahan kitab suci? Gimana sih? Apakah terjemahan itu kitab suci atau bukan? Terjemahan kitab suci itu adalah terjemahan kitab suci. Ya, terjemahannya suci atau tidak? Terjemahan kitab suci. Terjemahan itu kitab suci atau bukan? Kitab suci. Inilah pengamat kok bloon ya? Kok ada pengamat bloon gitu misalnya? Aku bilang itu terjemahan. Terjemahan, pertanyaan sederhana ya. Kalau Al-Quran itu terjemahannya dengerin dulu saya ngomong. Kalau orang ngomong itu didengarkan baik-baik supaya kamu bisa mendengarkan pertanyaannya kena dengan jawaban gitu loh. Kalau Al-Quran itu terjemahannya bukan kitab suci. Yang kitab suci itu original teksnya. Nah pertanyaan saya adalah dengarkan dulu asu anjing. Dengerin dulu. Dengerin dulu, orang lagi ngomong loh. Nah, di Bible itu ada original teks Yunani, khusus perjanjian baru, ada terjemahan bahasa Indonesia. Pertanyaannya, yang mana kalian kitab suci? Anjing, babi, yang mana yang kitab suci? Ngomong melulu. Jadi terjemahan Quran bukan kitab suci. Yang dibuat oleh pokok sih. Kenapa babi naik ini?
Kenapa ada babi yang naik sih? Ran, gua kok ada babi yang naik di sini? Kurang terjemahan. Turunlah kau babi. Kembali ke kandang. Dasar babi ngepet lu. Ngomong apa? Iya, pengamat kok borokok banget sih. Pengamat tapi gobloknya gak ketulungan gitu loh. Mungkin dia Pengamat kok bloknya gak ketulungan. Dasar babi ngepet lu. Kalau mestinya dia dengar Al-Quran itu yang kitab suci adalah original teksnya yang berbahasa Arab itu. Yang terjemahannya bukan kitab suci, karena terjemahan bisa aja direvisi. Nah itu kan statement awal. Nah perbandingannya, Bible-mu itu ada bahasa Yunani original teksnya, ada terjemahannya bahasa Indonesia. Pertinyi ini yang manakah yang kitab suci? A yang bahasa Yunani, B yang terjemahan Indonesia. Nah, Gary silakan. Keduanya lah bang, aku. Keduanya. Baik, nggak apa-apa. Cari aman. Nah, cari aman. Gary, bisa nggak kitab suci direvisi? Kitab suci direvisi. Bisa atau tidak? Sama bisa, aja bang. nih. Bisa. Kitab suci bisa direvisi atau tidak? Bisa, seperti kata Tuhan menjadi Tuhan, itu adalah revisi. Bisa. Jadi firman Tuhan bisa menggantinya ya. Bisa merubahnya ya. Bang gini bang, diksi katanya nggak terlalu jauh. Bang. Maksud saya firman Tuhan itu bisa direvisi atau bisa dibetulkan atau tidak? Bisa. Kalau begitu artinya Tuhanmu pernah salah, manusia yang betulkan kan gitu ya? Betul? Tuhan pernah salah. Enggak, maksudnya untuk kata-kata itu bisa aja direvisi. Saya ulang lagi, firman Tuhan itu bisa direvisi atau tidak? Kata-katanya bisa aja ada. Seperti Tuhan, ilah, Allah bisa. Saya ulang kembali, firman Tuhan bisa direvisi atau tidak? Kata-katanya bisa. Oke. Jadi firman Tuhan bisa Anda betulkan. Kalau berarti firman Tuhan itu Anda meragukan ada yang benar, ada yang salah, sehingga Anda revisi, gitu? Bukan meragukan sih bang. Untuk kata-katanya gitu, umpamanya Ya, ada udahlah. LAI. Udahlah, saya ampun dah. Ayo lagi Kang, saya ampun. Gak ada yang ngerti bahasa Indonesia. Iya. Ya nggak apa-apa. Ger, Gak usah terlalu berat lah bang, aku mah nggak terlalu apa kali, santai-santai aja dulu. Ger, Aku nggak nyampe. katanya ini ya, saya baru katanya ini, gua baru denger juga. Gua kan belajar juga ya, baru kemarin berapa minggu lah belajar. Gua aneh loh, gua heran loh Ger. Wah, kok gini ya gitu kan? Loh, jangan ketawa dulu loh. Gua serius. Biasa aja sih ekspresinya. Gua serius gua. Loh, kata gua. Iya, oke. Wah, ini aneh nih. Ini ada mungkin ya, ada kesalahan di sini ya. Nggak tahu salah nulis atau apa. Dan yang mendengarkan pengajaran Yesus itulah murid-muridnya, kan gitu. Nah, bagaimana ketika kitab ini disebarkan ke seluruh dunia? Siapa yang berjasa? Salah satunya kan tadi bahkan suratnya diabadikan, dimasukkan ke dalam kitab sucinya orang Kristen, yaitu surat-surat Paulus. Dalam pengakuannya Paulus ini bahwa dia itu sebagai bapak dari orang-orang Kristen. Betul. Kan pertama kali juga disebut Kristen adalah Paulus ketika mengajar di Antioquia. Betul. Dan di sini dia sebagai pendidik dan mengaku sebagai bapaknya orang-orang Kristen. Betul itu. Kan gitu. Itu tepat. Nah, Pak Prengki itu adalah murid dari pendidik yang bernama Paulus atau anak-anak dari bapak yang bernama Paulus. Kan gitu. Saya rasa step ini jangan dilewati dulu. Jangan langsung ke Yesus. Karena kalau ke Yesus itu terlalu jauh. Terlalu jauh. Karena memang sungguh apa yang kayak gini. Kalau menurut pemahaman saya, kita bebas dari doktrinasi. Bahwa ketika ada pemuritan, ini kan pemuritan. Ya, ini kan namanya pemuritan ya. Yesus mengajarkan untuk pergi dan jadikanlah seluruh. Lalu
para apostolos ini, mereka pergi dan melakukan pemberitaan itu, termasuk Paulus untuk mengajarkan tentang kekristenan. Sungguhnya ada pokok utama yang kita harus lihat. Apa yang diajarkan oleh Paulus? Memang dia adalah Bapa, dia yang memperkenalkan itu kepada kita. Kita boleh mengklaim bahwa Paulus adalah Bapa kita. Dialah yang menjadi guru kita, yang mengajarkan kepada kita. Kalau tanpa dia, kita pun tidak mengenal Kristus itu. Karena yang menyebarkan sampai ke Asia itu dia. Maka kita perlu mentuhankan dia atau menjadikan dia sebagai dewa, dia menjadi sebagai guru, sebagai apa. Itu perlu, kita harus meninggikan dia. Lalu dia mengajar apa isinya, kontennya apa tentang hal itu. Oh, dia mengajarkan tentang pengajarannya Yesus ketika dia misalnya punya kesaksian bahwa dia berjumpa dengan Yesus dan lain sebagainya. Pak, jadi, saya boleh tanya kalau gitu. Artinya, kalau misalnya Pak Ustadz membuat suatu underline bahwa Paulus itu adalah sungguh-sungguh, bahwa dia adalah baninya orang Kristen, orang Indonesia, ketika dia mengajar tentang dirinya sendiri, then I believe that. Tetapi dia mengajarkan tentang siapa Kristus, itulah yang diajarkan. Oke, baik. Izin Pak. Oke, kalau gitu udah saya izin ya. Gini Pak, Pak Franky. Apa sebentar? Saya pun bisa jadi muridnya Yesus. Apa jadi muridnya Yesus? Karena saya dimeterai dengan pembaptisan itu, bahwa ketika Injil Matius itu berkata, pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridmu dan baptislah mereka di dalam nama. Iya, nanti kita ke situ. Nanti kita ke situ. Sabar, Pak. Sabar. Inilah saya itu bingungnya di sini teman-teman Kristen ya. Gini loh, seandainya Paulus meneruskan pemberitaannya Yesus, maka dia hanya akan membawa pengajaran yang sudah di kanon yang 4 kitab itu, Pak. Dia kan menambah pengajaran baru. Menulis 13 surat, bahkan satunya 14 kitab kisah yang ditulis oleh muridnya, oleh tabibnya yang bernama Lukas. 14 surat tentu sangat mendominasi daripada 4. Lebih banyak tuh, lebih 10. Bagaimana di situ ada pengajaran-pengajaran baru yang melebihi pengajaran Yesus yang sudah dicatat oleh keempat kitab. Itu melebihi. Kan tadi sudah dikatakan kalau memang murid Yesus, dia akan melakukan pekerjaan sebagaimana yang aku lakukan. Kan gitu, Pak. Itu murid-murid Yesus. Bahkan ketika dia sudah menyelesaikan nih, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku terima. Ini kata Yesusnya. Telah aku terima dan aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka semuanya telah menerimanya. Dan mereka semua percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Itu surat pengajaran atau pengajaran yang disampaikan oleh Yesus terhadap murid-muridnya. Dan murid-muridnya semua sudah terima itu. Dan murid-muridnya sudah percaya kalau Yesus adalah utusan Tuhan. Yohanes 17 nomor 8. Semua firman sudah disampaikan. Berarti tuntas sudah. Kalau memang Paulus mengajarkan ajaran Yesus, tentu ajaran itulah yang dibawa. Bukan menulis ajaran baru yang diajarkan kepada orang lain, yang kalau kita bahas isinya justru berlawanan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Makanya saya bilang tadi, mohon maaf, jangan di-skip untuk kekristenan posisi sebagai Paulus. Karena dia mengaku sebagai bapaknya. Ketika dia menulis surat-suratnya, selalu menjadi landasan dalil untuk teman-teman Kristen. Kan gitu. Coba kalau misal begini, Pak, ini ajaran dari Yesus. Ajaran dari Yesus, misal. Dia berkata, jikalau Elohim adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Itu ajaran Yesus. Yesus adalah hamba Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kan gitu. Bahkan di dalam Matius 12 dikatakan, lihatlah itulah hambaku yang kupilih, yang kukasihi. Yesus dipanggil sebagai hamba Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Yang dikasihi. Nah, coba saya minta Pak, saya minta Bapak sebagai Kristen. Kalau tadi pengajaran Yesus, Elohim sangat mengasihi Yesus,
bahkan firman-Nya ada, dikatakan dia Tuhan sangat mengasihi Yesus, di mana Yesus dikatakan akan menjadi manusia yang terkutuk digantung pada kayu salib berdasarkan pengajaran Paulus di Galatia 3 nomor 13. Ada nggak Elohim atau Yesus mengajarkan kalau Yesus itu akan menjadi manusia yang terkutuk? Ini yang paling prinsip saya rasa, karena ini paling beda. Oke, saya ambil poinnya yang paling terakhir ketika Pak Ustadz mengatakan dalam Galatia 3:13 mengatakan bahwa Paulus itu seolah-olah mengatakan Elohim itu terkutuk ya, atau Yesus itu terkutuk dan lain sebagainya. Bahwa dalam penyampaian Paulus itu dia ingin menekankan, memberikan suatu garis bawah atau underline bahwa untuk meyakinkan orang bahwa inilah orang yang kamu salib, inilah jadi Tuhan gitu. Itu untuk memberi satu tanda kutip kayak gitu. Ya itu di mana Yesus mengajarkan seperti itu, di mana gitu. Memang Yesus tidak mengajarkan tentang hal bahwa mengenai tentang dia. Sudah. Tetapi, kalau gitu ajaran baru berarti. Bukan ajaran baru. Tapi ketika kita membaca secara kecil dari beberapa Injil yang menyatakan bahwa ketika Yesus sendiri mengatakan aku sudah ada sebelum Abraham ada, itu artinya pemahaman ini tentang apa yang dikatakan Yesus sampai orang Yahudi itu bisa mengatakan kamu bisa menyamakan dirimu dengan Allah. Artinya bahwa konteks yang disampaikan ini bahwa Yesus itu menyetarakan dirinya dengan Pak Prengki, izin bertanya Pak Prengki, mohon maaf, saya bilang tadi, ketika saya membaca pengajaran Yesus dan firman Tuhan, baik di perjanjian lama tentang nubuatan Yesus itu adalah yang dilindungi oleh Tuhan, pernyataan Yesus itu sangat dikasihi oleh Tuhan, Matius juga mencatat Yesus itu adalah hamba Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan, sehingga Tuhan mengaruniakan rohnya kepada Yesus. Nah, dari mana Paulus mendapat pengajaran justru kalau Yesus itu adalah yang terkutuk? Siapa yang mengajarkan? Maksud dari Paulus itu, Yesus itu dengan dosanya kita, maksudnya dengan kesalahan kita, dia loh merelakan, kalau bahasa sederhana, dia loh merelakan dirinya untuk menjadi kutuk, merelakan dirinya menjadi kutuk. Supaya apa? Untuk penyelamatan, misi penyelamatan itu. Tetapi bukan berarti Yesus. Di mana Yesus dan Elohim mengajarkan kalau Yesus itu akan menjadi yang terkutuk, itu di mana? Yang saya temukan hanya pengajaran Paulus, Pak. Kalau misalnya kita baca dalam Yesaya, nubuat Yesaya, bahwa ada suatu pengorbanan di sana, ada satu sacrifice di situ. Sacrifice yang istilahnya pembicaraan ini tentang nubuat yang akan digenapi oleh Yesus. Jadi sebagai datang sebagai sacrifice, pengorbanan dia, sehingga dalam kisah penyaliban adalah satu tragedi yang sangat tragis, sehingga Paulus itu mengatakan bahwa dia rela untuk menjadi kutuk, dia rela untuk, kalau dalam bahasa sederhana, dia rela untuk disalib, dia rela untuk menyalibkan dirinya demi manusia itu. Untuk keselamatan itu dia rela menyalib. Itu Paulus yang ingin menegaskan. Ini penegasan Paulus. Bukan berarti Elohim mengajarkan tentang hal itu, tetapi Paulus sedang mengatakan untuk menegaskan supaya orang bisa percaya. Itu yang maksudnya. Ya, artinya Pak Prengki sendiri sudah mengakui itu bukan pengajaran dari Elohim, itu hanya dari perspektifnya Paulus mengajarkan dan menulis surat bahwa Yesus itu akan menjadi manusia yang terkutuk digantung di kayu salib dengan jalan menjadi kutuk, kan gitu. Itu dari yang saya tangkap itu kesimpulan persepsi yang dilakukan oleh Paulus. Makanya saya bilang tadi, mohon maaf, inilah ada perbedaannya ketika pengajaran Yesus mengatakan baik maupun Matius 12 nomor 18, dia itu sebagai hamba yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Bahkan di KPR itu dikatakan sebagai hamba yang kudus, hamba yang dikasihi. Tidak ada satupun keinginan Elohim itu mengutuk Yesus, menjadikan manusia yang terkutuk, itu nggak ada.
Pengajaran Yesus mengatakan, jikalau Elohim adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Tadi mengasihi Yesus, menjadi murid Yesus, melakukan pekerjaan apa yang dikerjakan oleh Yesus. Kan gitu. Tapi artinya di sini sudah ketahuan. Memang itu adalah sebuah pengajaran baru yang diajarkan untuk kekristenan dari yang bernama Paulus, yang menjadi rasulnya orang-orang Kristen dan menjadi bapak pendidiknya orang-orang Kristen. Kalau